Kita adalah musuh dari cerita orang lain. Tidak peduli sebaik apapun kita bersikap, selalu ada kemungkinan bahwa dalam cerita orang lain, kita menjadi sosok yang tidak menyenangkan. Mungkin kita dianggap menyakiti, mengkhianati, atau menjadi penghalang bagi kebahagiaan mereka. Bukan karena kita sengaja berbuat demikian, tetapi karena perspektif setiap orang berbeda dalam memandang kehidupan. Setiap orang adalah tokoh utama dalam ceritanya. Dalam kehidupan ini, kita semua adalah tokoh utama dalam kisah kita sendiri. Namun, dalam kisah orang lain, kita mungkin hanyalah figuran, peran pendukung, atau bahkan antagonis yang dianggap merugikan mereka. Yang menarik, hal yang sama berlaku sebaliknya, orang lain juga bisa menjadi musuh dalam cerita kita, meskipun mereka tidak pernah bermaksud demikian. Misalnya, seseorang yang memutuskan hubungan demi kebaikannya sendiri bisa dianggap egois oleh pasangannya. Seorang atasan yang harus mengambil keputusan sulit bisa dipandang tidak adil oleh bawahannya. Seseorang yang memilih untuk fokus pada kebahagiaannya sendiri bisa dicap sebagai tidak peduli oleh mereka yang menginginkan perhatiannya. Persepsi tidak selalu mencerminkan kebenaran. Seringkali, kebencian atau kekecewaan yang dirasakan seseorang terhadap kita bukan berasal dari niat buruk yang kita lakukan, tetapi dari interpretasi mereka terhadap situasi tersebut. Kita semua melihat dunia melalui lensa pengalaman, luka, dan harapan masing-masing. Sesuatu yang bagi kita adalah keputusan rasional, bisa saja bagi orang lain terasa sebagai pengkhianatan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita. Bahkan ketika kita mencoba untuk selalu berbuat baik, tetap saja ada yang merasa tersakiti atau kecewa. Bukan tugas kita untuk selalu menyenangkan semua orang. Jika kita terus berusaha menyenangkan semua orang, kita akan kehilangan diri sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, dan selalu ada seseorang yang merasa tidak puas dengan tindakan kita. Oleh karena itu, lebih baik fokus pada menjalani hidup dengan integritas, tanpa perlu takut akan persepsi negatif yang mungkin muncul. Namun, ini bukan berarti kita bisa bertindak semena-mena tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Kita tetap harus berusaha menjadi pribadi yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Tetapi jika pada akhirnya tetap ada yang melihat kita sebagai musuh, itu bukan lagi di luar kendali kita. Menerima peran kita di cerita orang lain. Menjadi musuh dalam cerita orang lain bukanlah sesuatu yang harus kita takuti atau sesali. Itu adalah bagian dari dinamika kehidupan. Sama seperti kita yang mungkin pernah merasa disakiti atau dikhianati, orang lain pun bisa merasakan hal yang sama terhadap kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari setiap interaksi dan berusaha untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pada akhirnya, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menilai atau mengingat kita. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita bertindak dan menjalani hidup dengan niat yang baik. Jika kita menjadi musuh dalam cerita orang lain, itu bukan berarti kita benar-benar buruk, hanya saja kita berada di sisi yang berbeda dari sudut pandang mereka. Yang terpenting, kita tetap berjalan di jalur yang benar, tanpa harus terus-menerus membuktikan diri atau membenarkan segala sesuatu di mata orang lain.